Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Check it out. Sikat! Minyak bumi merupakan sumber energi yang masih banyak dicari di dunia. Bagaimana perusahaan perminyakan mengambil minyak bumi dari dalam bumi? Biasanya dilakukan pengeboran terhadap sumur-sumur yang berisikan minyak bumi melalui penelitian geologi dan survei lokasi titik perminyakan tertentu. Lalu, untuk mengangkat fluida seperti minyak, gas, atau campuran keduanya dari sumber minyak bumi menuju ke permukaan, biasanya sering digunakan alat bernama pompa angguk atau rod pump. Pompa angguk adalah salah satu jenis pompa pada industri hulu migas pada pengangkatan minyak bumi dari dalam sumur. Dari namanya sendiri, kita sudah tahu mengapa itu disebut sebagai pompa angguk. Dari video tadi, ternyata pergerakan pompa angguk itu hampir mirip ya teman-teman, seperti piston pada kendaraan bermotor. Pompa dihubungkan pada motor listrik dan engkol, yang dimana akan menghasilkan pompa dengan gerakan naik turun. Selain itu, pompa angguk juga memiliki biaya operasional yang rendah, serta kinerja pompa angguk sendiri dapat dipantau loh secara jauh menggunakan teknologi. Yang ketiga ada proses pemisahan fase. Setelah minyak mentah dibawa dari sumur ke permukaan, tujuan utama dari pemisahan fase ini yaitu untuk mengirimkan minyak terbaik ke kilang. Minyak mentah yang diperoleh dari sumur masih terkandung minyak, air, dan gas. Oleh karena itu, untuk memisahkan minyak, air, dan gas tersebut, kita membutuhkan sistem pemisahannya yang disebut dengan separator. Separator adalah suatu tabung yang digunakan untuk memisahkan minyak mentah yang masih berfase campuran minyak, gas, dan air menjadi fluida murni yang terpisah secara sendiri-sendiri. Proses pemisahan minyak, gas, dan air pun bermacam-macam, mulai dari yang sederhana maupun yang kompleks. Metode yang digunakan dalam memisahkan suatu fluida pada separator biasanya menggunakan 4 metode, yang dimana pertama berdasarkan perbedaan massa jenisnya, yang kedua pemberian arus listrik pada fluida, yang ketiga penaikan temperatur fluida, serta yang keempat menginjeksikan suatu bahan kimia pada minyak sehingga campuran air dapat terpisahkan. Minyak mentah yang sudah dimurnikan dari campuran-campuran tertentu kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Dengan demikian, penyimpanan minyak mentah merupakan komponen kritis dari rantai pasokan minyak bumi yang membantu menjamin kelancaran operasi dan keberlanjutan industri minyak dan gas. Distilasi bertingkat atau distilasi fraksional didasarkan pada perbedaan titik suhu didih yang pada kolom distilasi tersebut. Dan kolom distilasi tersebut terdapat dalam sebuah tray atau piring yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan bahan distilasi tersebut. Mula-mula, minyak mentah dipanaskan dalam aliran pipa di dalam furnace sampai dengan suhu kurang lebih 370 derajat Celcius. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber, biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi. Jadi, untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka dibantu pemanasan dengan steam, yaitu uap air panas dalam bertekanan tinggi. Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut makin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Fraksi minyak bumi yang dihasilkan berdasarkan rentang titik didihnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gas. Rentang karbonnya 1-5 dengan traik didih 0-50 derajat Celcius.
Yang kedua, gasolin ataupun bensin. Rentang karbonnya 6-11 dengan traik didih 50-85 derajat Celcius. Yang ketiga, ada kerosin atau minyak tanah. Rentang karbonnya 12-20 dengan traik didih 85-105 derajat Celcius. Yang keempat, solar. Rentang karbonnya 21-30 dengan traik didih 105-135 derajat Celcius. Yang kelima, minyak berat. Rentang karbonnya 31-40 dengan traik didih 135-300 derajat Celcius. Yang keenam, residu. Rentang karbonnya di atas 40 dengan traik didih di atas 300 derajat Celcius. Fraksi-fraksi minyak bumi yang telah dihasilkan disimpan di tangki penyimpanan untuk proses pemurnian. Proses ini melibatkan operasi dan teknologi dalam mengubah minyak bumi mentah menjadi minyak bumi yang bernilai jual tambah. Oleh karena itu, proses refinery dari proses pemurnian sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual tambah dan berkualitas.